Bersiap masuk bursa transfer. Direktur Teknik Bologna pantau Jay Izzes. Jay Izzes kembali menghiasi rumor transfer di Italia. Izzes disebut masuk ke dalam radar Bologna yang sedang memburu pemain di bursa transfer musim dingin. Jurnalis yang juga salah satu pakar transfer Italia Nicolo Sira menyebutkan Direktur Teknik Bologna Giovanni Sartori menyaksikan pertandingan antara Venezia dan Cagliari di Penzo pada akhir pekan kemarin untuk melihat 3 pemain. Satu di antaranya Izzes. Bologna memang ingin masuk ke bursa transfer untuk mencari pemain di 3 sektor yakni belakang, tengah dan depan. Di sektor pertahanan, Bologna sudah cukup lama memantau bek tengah muda asal Denmark Oliver Prostgaard. Izzes kemungkinan bisa menjadi salah satu opsi jika mereka gagal mendapatkan Prostgaard. Direktur Teknik Bologna Giovanni Sartori kemarin berada di Venezia untuk menyaksikan pertandingan antara Venezia dan Cagliari untuk memantau bek tengah Jay Izzes. Erick Thohir sebut PDB bisa pengaruhi posisi Indonesia di peringkat FIFA. Erick Thohir menginginkan Indonesia bisa menembus 50 besar dunia dalam daftar peringkat FIFA pada tahun 2045. Erick menyebutkan produk domestik bruto per kapita Indonesia di tahun itu akan berperan besar dalam upaya PSSI merealisasikan target tersebut, karena kualitas persepakbolaan nasional dipastikan mengalami peningkatan. Indonesia sekarang menduduki peringkat 127 dunia berdasarkan peringkat FIFA terakhir pada tanggal 19 Desember. Posisi itu merupakan penurunan, karena sebelumnya Indonesia menempati peringkat 125. Di lain sisi PDB per kapita Indonesia saat ini sekitar $5.000. Itu menyisakan banyak hal yang harus dilakukan Erick dan rekan-rekannya di bidang ekonomi dan sepak bola selama 2 dekade mendatang. Belum juga pulih, Kapten PSS Sleman kembali harus jalani operasi. Kim Yefri Kurniawan harus kembali menjalani operasi. Sebagai informasi, Kim Yefri Kurniawan sebelumnya sudah menjalani operasi pada bulan Agustus lalu. Kala itu Kim Yefri Kurniawan mengalami cedera meniskus di lutut kirinya. Pemain berusia 33 tahun itu lalu harus absen memperkuat PSS Sleman untuk pemulihan. Namun kini kabar buruk kembali datang dari Kim. Kim kembali harus menjalani operasi. Pemain berposisi sebagai gelandang itu mengaku mengalami cedera ketika latihan. Kali ini ada robekan di meniskus di lutut kanan. Kabar baiknya operasi yang dijalani Kim berjalan lancar. Kemungkinan cedera yang kembali saya dapat ini dari kompensasi lutut kanannya harus bekerja lebih dari biasanya. Rizky Ridho ungkap tidak mudah jadi kapten di Persija dan Timnas Indonesia. Rizky Ridho bercerita bagaimana rasanya menjadi kapten di Persija Jakarta dan Timnas Indonesia. Pemain asal Surabaya itu mengaku sulit untuk mengatur semua isi kepala yang berbeda-beda. Sebagai pemain berusia 23 tahun, tentu saja tidak mudah bagi Rizky Ridho mengemban ban kapten Persija. Meski begitu, ia mempunyai pengalaman menjadi kapten Timnas U23 Indonesia. Pengalamannya di tim Merah Putih ia tularkan di Persija. Rizky Ridho harus mengenal karakter masing-masing pemain. Dia berkata tentunya tidak mudah karena saya harus menguasai banyak pikiran orang-orang. Semua pemain yang ada di sini, tidak hanya satu orang saja. Sebagai kapten, Rizky Ridho harus melihat terlebih dahulu situasinya seperti apa. Gelandang Persib ungkap satu dampak positif usai kembali dari Timnas Indonesia. Gelandang Persib Bandung Roby Darwis mengakui bahwa berada di Timnas Indonesia membawa banyak pelajaran. Roby masuk dalam skuad yang dibawa oleh Sintayong untuk bertarung di ASEAN Cup tahun 2024. Menariknya, dia langsung mendapatkan kesempatan debut saat Indonesia bertanding melawan Myanmar yang berakhir dengan kemenangan. Pada 3 laga selanjutnya, dia selalu mendapatkan menit bermain meski harus turun dari bangku cadangan. Dia ingin memberikan kemampuan terbaiknya setelah sempat berada di Timnas Indonesia. Selain itu, dia juga memaksimalkan waktu yang ada agar bisa kembali bugar dan kembali bersama Maung Bandung. Dia berkata kondisi cukup baik karena pelatih kasih waktu istirahat. Itu dipakai Roby dengan menjaga kondisi. Tentunya jika pelatih mempercayakan,
Robby siap berkontribusi.